Pemirsa, sejumlah ruko di Ciruas, Serang, Banten terbakar. Api diduga berasal dari rokok yang dinyalakan di salah satu ruko rotan. Api dengan cepat membesar membakar dua ruko furnitur berbahan dasar rotan dan warung makan di Jalan Raya Serang, Jakarta, Desa Pelawat, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Menurut saksi mata, api berasal dari salah satu ruko penjual furnitur rotan yang saat itu telah tutup. Saat kejadian, pemilik toko sedang berada di toko sebelahnya. Sebelum terbakar, terdengar suara ledakan keras yang berasal dari dalam ruko. Kebakaran diduga akibat putung rokok yang masih menyala saat ditinggal pemiliknya. Merah dari dalam ya, belum keluar. Belum, terus ada yang meledak, cat apa-apa keluar gitu. Ada ledakan tadi? Di dalam, ada. Ledakan? Dari sebelah sini? Iya, kayaknya cat apa-apa gitu ya, panas. Itu awal api masih simpang siur. Ternyata kata pemilik ruko diakibatkan menyalakan rokok. Tapi pemilik warteg juga tidak bisa menyalakan katanya. Jadi masih simpang siur, nanti untuk lain-lain dari pihak polisian yang bisa menyampaikan untuk penyebab kejadiannya begitu. Polisi selidiki penyebab kebakaran. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sindikat pemalsuan STNK dan BPKB di Rejang Lebong, Bengkulu. Pelaku merupakan mantan karyawan percetakan, beraksi hingga ke Pulau Jawa dan Kalimantan. Omset penjualan mencapai puluhan juta rupiah. Kerap menjual STNK dan BPKB palsu. Polisi menggerebek sebuah rumah di Air Rambai, Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Puluhan lembar STNK, BPKB, dan faktur kendaraan palsu yang dicetak oleh pelaku MD ditemukan di lokasi. Selain itu, polisi menemukan mesin cetak, printer, dan laminating yang digunakan pelaku untuk memalsukan dokumen. Pelaku merupakan residivis kasus yang sama, memiliki keahlian di bidang desain grafis, dan pernah bekerja di percetakan. Untuk STNK dijual dengan harga 5 hingga 700 ribu rupiah, sementara BPKB dijual antara 3 hingga 4 juta rupiah. Pelaku memasarkan STNK dan BPKB tersebut ke Pulau Jawa hingga Kalimantan secara online dengan omset mencapai puluhan juta rupiah. Keterangan pelaku, dia mempelajarinya melalui video YouTube, jadi secara otodidak. Juga pelaku dulu pernah bekerja di percetakan dan memang ahli dalam desain grafis. Untuk mengungkap pelaku, dia mulai dari bulan Mei setelah pelaku bebas dengan kasus yang sama di Kota Bengkulu. Jadi sudah ada 20-an kurang lebih STNK yang sudah dia jual dan 2 buku BPKB yang telah dia jual. STNK dan BPKB palsu dapat dikenali karena tidak memiliki hologram yang terlihat jika STNK dan BPKB terkena cahaya. Pelaku terancam 6 tahun penjara. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Seorang pria tewas dengan sejumlah luka senjata tajam di pinggir jalan di Bangka Barat, Bangka Belitung. Saat ditemukan, korban masih menggunakan helm, diduga menjadi korban pembunuhan. Warga desa Sekar Biru, Pari 3, Kabupaten Bangka Barat dikejutkan dengan penemuan seorang pria bersimbah darah tergeletak di pinggir jalan. Korban Agus Selmi, 39 tahun, kali pertama ditemukan oleh warga yang melintas di dekat lokasi kejadian. Sejumlah luka ditemukan di tangan dan kaki serta luka sobek di pinggang belakang sepanjang 29 cm. Korban sempat dibawa ke puskesmas namun nyawanya tak tertolong karena kehabisan darah. Hasil olah TKP ditemukan sebuah pisau, korban diduga tewas dianiaya. Korban mengalami luka sepanjang 29,5 meter di bagian belakang pinggang sampai depan pinggang di sebelah kiri. Dan diduga meninggal utamanya karena kehabisan darah. Pada saat ditemukan di TKP ada 1 bilah pisau.
Polisi selidiki penyebab tewasnya korban. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani melaporkan. Seorang pegawai negeri sipil di Sibolga, Sumatera Utara dianiaya seorang oknum pegawai pelayanan pajak. Pelaku tak terima celananya kotor terkena percikan genangan air dari motor korban. Leonard Christopher Sihombing dilarikan ke RSFL Tobing Sibolga setelah dianiaya seorang oknum pegawai pelayanan pajak Sibolga, Sumatera Utara. Sebelumnya, korban dianiaya pelaku saat melintas di Jalan Suprapto dengan mengendarai motor. Korban melintasi jalan yang tergenang air dan percikannya mengenai celana pelaku. Tak terima, pelaku mengejar korban hingga ke Jalan Sutomo dan menganiaya korban di bagian wajah. Usai menjalani perawatan dan visum, korban mendatangi kantor Polres Sibolga untuk membuat laporan. Tak butuh waktu lama, pelaku RS berhasil ditangkap polisi. Naik kereta pun lari 10 dan 20 dia. Metik itu, apa itu? Turunlah dia, diturunkan. Oh, keram kali dia, Pak. Langsung bunyikan helmnya kepala sama aku. Jadi aku nggak tahu, baru langsung main tangan dia. Pelaku diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Kasus tersebut dalam penyelidikan polisi. Dari Sibolga, Sukriyadi melaporkan. Pemirsa, Polri menetapkan 6 tersangka terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang, termasuk Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panpel Pertandingan Abdul Haris, serta Security Officer Arema Suko Sutrisno. 3 tersangka lain dari unsur Polri, yakni anggota Brimo Polda Jatim berinisial H, Kasat Samapta Polres Malang berinisial BS, serta Kabak Ops Polres Malang berinisial SS. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB, di mana tadi sudah saya sampaikan, bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Pasal sangkaan sama, 359 KUHP dan 360. Dan juga pasal 103, junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksana dan koordinator penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB. Di situ disebutkan di pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melanggar pasal 6 ayat 1 regulasi keselamatan dan keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku Security Officer. Pasal yang dilanggar sama 359 KUHP dan pasal 360 dan atau pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana
tidak membuat dokumen penilaian risiko. Bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian risiko untuk semua pertandingan. Dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan gerbang pada saat terjadi insiden. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan meninjau Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kedatangan orang nomor 1 di PSSI tersebut untuk melihat secara langsung fasilitas stadion, terutama akses dan pintu-pintu stadion, guna melengkapi data terkait investigasi penyebab tragedi Kanjuruhan. Didampingi Ketua Komisi Disiplin Erwin Tobing, Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan meninjau Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur hari Kamis. Peninjauan difokuskan pada seluruh akses keluar masuk penonton. Peninjauan dilakukan sebagai tambahan data bila PSSI diperiksa tim gabungan independen pencari fakta. Titik pertama peninjauan adalah pintu 12 dan 13 yang merupakan lokasi paling banyak memakan korban jiwa. Selain meninjau lokasi tragedi Kanjuruhan, Ketum PSSI juga menyempatkan diri memanjatkan doa di setiap pintu. Muhammad Iriawan juga mendatangi patung kepala singa yang menjadi lokasi warga mengenang tragedi 1 Oktober lalu. Kami ingin melihat kembali ya pintu-pintu yang memang dimungkinkan tempo hari ada yang tidak bisa terbuka. Dan saya ingin lihat langsung ketika kemarin kan belum sempat malam, tapi siangnya saya sudah lihat. Artinya nanti kami kalau dimintain keterangan oleh tim independen kita bisa masih menjelaskan secara maksimal. Meskipun bukan saya ya, tapi mungkin tim saya dari LIB atau dari mana saja. Jadi itu kedatangan saya ke sini. Yang terpenting saya mendoakan arwah-arwah almarhumah agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, investigasi tragedi Kanjuruhan terus menggelinding. Selain PSSI, Presiden meminta TNI dan Polri berkolaborasi mengusut tuntas tragedi yang menewaskan 131 orang tersebut. Targetnya, investigasi menyeluruh dan transparan rampung dalam tempo 1 bulan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan.